Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Puspitasari, NIM 21040254021 dari kelas PPKN 2021A. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memahami Pancasila dan keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, memahami hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memahami hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945? Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu nih pengertian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pengertian dari Pancasila itu sendiri? Nah, untuk itu mari kita beralih ke slide berikutnya. Di bagian pertama ini ada Pancasila. Nah, Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai NKRI, sebagaimana tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga menggambarkan tujuan negara Republik Indonesia dan juga berfungsi untuk menuntun proses pencapaian tersebut. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai hubungan erat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun cita-cita hukum menguasai dasar negara, ada 4 hal. Yang pertama, negara persatuan, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan atau perwakilan. Yang ketiga, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagian kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih yang Anda ketahui tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri? Nah, di sini sebelum menuju pengertian, ini ada sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat fundamental. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum positif yang tertinggi. Yang ketiga, berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, bersifat singkat dan supel. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang sangat jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga berisi pokok-pokok pikiran dan kaidah negara fundamental yang dengan jalan hukum tidak dapat diubah sama sekali. Di samping itu berisi pernyataan kemerdekaan. Adapun kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya yang pertama sebagai Declaration of Independence bangsa Indonesia yang terperinci. Ini artinya pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pernyataan kemerdekaan yang mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan. Mengubah Undang-Undang Dasar 1945 berarti pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menentukan adanya tertib hukum di Indonesia. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tertib hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Dan yang terakhir sebagai kaidah negara yang fundamental, dikarenakan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pokok tujuan yang bersifat fundamental, di mana terdapat prinsip negara sebagai bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara itu sendiri. Jadi kedudukan-kedudukan ini memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Seperti itu. Selanjutnya, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini terbagi menjadi dua. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu hubungan formal dan yang kedua hubungan material. Hubungan formal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, hubungan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea 4 yang merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental dan mempunyai dua kedudukan. Apakah itu? Yaitu sebagai dasar tertib hukum di Indonesia sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, selain sebagai mukadimah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental juga menjadi dasar kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya hubungan material. Berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Setelah itu, baru disusul dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia. Sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental dan dengan Pancasila sebagai intisarinya. Selanjutnya bagian keempat ini adalah hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila yang sudah menjadi dasar negara kita adalah karena dengan adanya Pancasila yang mengharuskan kita mengamalkan nilai demi nilai yang terkandung di dalamnya agar bisa menjadi bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Dengan adanya Pancasila dapat meminimalisir bahkan bisa sampai menghilangkan perpecahan ataupun kesenjangan yang kemungkinan bisa terjadi di dalam negara yang penuh corak ini. Pancasila menyatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada masing-masing sila. Dengan Pancasila, keberagaman bukanlah perbedaan yang membatasi, melainkan sebagai hal yang melengkapi dalam persatuan, kesatuan, dan kemajemukan bangsa Indonesia. Dan ini bisa dilihat yang pertama, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa adalah mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, Pancasila mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada setiap silanya. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki nilai-nilai seperti toleransi, moderat, harmoni, integrasi, kerjasama, saling mendukung, semangat berjuang. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri Indonesia terdiri dari beragamnya suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dan ini adalah bagian yang kelima, yaitu hubungan Pancasila dengan NKRI. Apa kaitannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila? Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI
Sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kelima sila Pancasila adalah wawasan dan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan ideologi dari NKRI. Tanpa adanya ideologi, NKRI tidak mempunyai tujuan pasti dan akan terombang-ambing dengan kemajuan zaman. Dengan ini, maka bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan. NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintah republik dengan nama negara Indonesia. Nah, jadi apabila dalam suatu negara itu terdapat salah arah, kita bisa kembali ke Pancasila karena masyarakat ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup sehingga tidak ada ancaman yang berarti jika semua masyarakat memegang teguh Pancasila sebagai pedoman hidup. Seperti itu. Selesai sudah penyampaian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini sampai dengan habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.